Jakarta. Proses prosedur tes DNA kembali ramai dibicarakan karena terkait dengan kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Tes DNA merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui garis keturunan seseorang karena bekerja dengan memeriksa DNA seseorang. Melalui database kimia yang membawa sejumlah informasi genetik, seseorang bisa mengetahui garis keturunan leluhur, orang tua, atau kerabat. Meski umum digunakan untuk mengetahui hubungan biologis, manfaat tes DNA tidak hanya terbatas membuktikan hubungan darah. DNA adalah deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat, merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Informasi genetik yang terdapat dalam DNA diturunkan oleh orang tua atau induk ke generasi berikutnya melalui reproduksi. Sedangkan tes DNA adalah tes medis yang dapat mengidentifikasi mutasi pada gen, kromosom, atau protein di dalam tubuh seseorang. Mutasi ini dapat menunjukkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki kondisi genetik tertentu. Tes DNA bisa menunjukkan apakah satu individu adalah keturunan dari individu lain dengan melihat informasi genetik yang diturunkan antar generasi. Tes DNA juga dapat mengidentifikasi risiko apakah seseorang berpotensi mengembangkan kondisi tertentu atau meneruskan kelainan genetik. Adapun pengujian DNA dilakukan dengan cara mengambil sampel darah, kulit, rambut, jaringan, atau cairan ketuban. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Proses prosedur tes DNA kembali ramai dibicarakan karena terkait dengan kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Lantas bagaimana DNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang? Langsung saja kita akan membahasnya bersama ahli forensik dan mediko-legal, ada Dr. Leonardo. Dr. Leonardo, selamat siang. Selamat siang, Mas Said. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami di Berita 1 Siang. Saya mau langsung saja, Dok, ini mungkin penjelasan lebih singkat saja dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tes DNA dan apa yang membedakan tes DNA yang dilakukan dalam kasus yang tengah diusut oleh Barres Krim Polri saat ini dengan tes DNA dalam keperluan medis misalnya? Silakan, Dok. Baik, terima kasih, Mas Said. Jadi tes DNA ini memang adalah salah satu prosedur medik ya, prosedur medik yang kita lakukan dengan tujuan utama kalau di bidang dalam konteks kedokteran forensik, tes DNA itu dalam bentuk pengenalan, identifikasi. Jadi bagaimana kita bisa mengenali identitas seseorang dari kode-kode unik yang dimiliki oleh gen yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi setiap individu itu pasti punya susunan DNA yang unik, yang fix, yang tidak berubah-ubah lagi, yang didapatkan setengahnya dari ibu dan setengahnya dari ayah, gitu, Pak Said. Baik. Adakah perbedaan signifikan antara misalnya dari teknis pelaksanaannya misalnya DNA yang dilakukan dalam kasus ini, Dok, dengan kasus yang bukan kasus, misalnya dengan keperluan medis misalnya? Jadi secara prinsip DNA itu ada dua jenis, Pak. Saya juga ada DNA yang pemeriksaan DNA yang sifatnya coding, yang maksudnya sudah kita petakan datanya bahwa seperti contoh coding untuk susunan DNA penyakit diabetes mellitus, misalnya kita sudah riset yang panjang, kemudian kita tahu kalau susunan protein seperti ini yang berulang sebanyak jumlah tertentu itu adalah informasi tentang penyakit diabetes. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan DNA forensik ini atau yang sedang ramai dibicarakan ini mengenai paternity test ini, kita melihat bagaimana susunan DNA itu dapatkan dari garis keturunan. Bagaimana seorang individu tampilkan profil-profil susunan basa yang unik yang didapatkan setengah dari ayahnya dan setengah dari baik. Dan proses DNA ini biasanya butuh berapa lama, Dok, untuk kita mengetahui hasilnya begitu? Kalau mengenai prosesnya cukup panjang ya, besar bahwa prosesnya itu dimulai dari bagaimana kita melakukan pengambilan sampel. Jadi sampel-sampel yang kita anggap adalah bagian biologis manusia ini, objek ini yang memiliki inti sel, kemudian kita ambil,
kita lakukan proses preservasi, namanya proses penyimpanan, bagaimana kita menjaga kondisi dari sampel ini tidak berubah sampai dia ditemukan, sampai dia diperiksa nanti di laboratorium. Kemudian setelah dipreservasi, sampel ini akan kita jaga chain of custody-nya, bagaimana kita memelihara supaya tidak ada yang berubah, tidak ada yang tercampur, tidak ada yang terbuang dan sebagainya. Kemudian sampel ini akan dikirim ke laboratorium. Di laboratorium akan dilakukan pemeriksaan ulang. Yang pertama tahapan itu adalah dilakukan screening awal, melihat apakah kondisi sampel yang diterima laboratorium ini dalam keadaan baik atau tidak, tersegel atau tidak, kemudian kelengkapan administrasinya apakah sudah lengkap. Setelah laboratorium nanti menerima sampel dan dinyatakan sampel ini layak untuk dilakukan pemeriksaan, maka sampel ini akan diolah dengan beberapa tahapan pemeriksaan, mulai dari proses ekstraksi, itu bagaimana kita mengeluarkan inti sel dari dalam dinding sel, kita pecah dindingnya, kita ambil intinya, kemudian kita urai kromosomnya untuk mendapatkan susunan gen yang seperti saya uraikan sebelumnya. Nah, kemudian uraian ini akan kita fotokopi, kita duplikasi berkali-kali sampai beberapa puluh ribu kali untuk kita cari pengulangan-pengulangan yang kita harapkan bisa ditemukan. Baik, Dr. Leonardo, kalau Anda melihat sendiri seberapa penting atau seberapa signifikan peran dari hasil tes DNA ini kalau Anda melihat kasus yang sedang diperiksa oleh Bareskrim saat ini, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana? Baik, secara keilmuan ya Pak Said, bahwa identifikasi forensik itu kita mengenal ada banyak metode. Ada metode pengenalan primer, ada metode pengenalan sekunder. Kalau metode pengenalan sekunder itu kita dapatkan dari ciri-ciri fisik dan properti-properti yang melekat pada tubuh orang yang diperiksa. Ini nilai kepercayaannya tidak begitu tinggi. Jadi kita butuh banyak sekali keyakinan untuk bisa memutuskan apakah benar orang ini orang yang akan kita identifikasi. Kemudian metode berikutnya adalah metode identifikasi primer, metode pengenalan primer. Metode pengenalan primer ini adalah metode-metode yang sangat valid, yang memiliki akurasi sangat tinggi. Ada pengenalan sidik jari dengan ketepatan yang sangat tinggi, kemudian kecocokan profil gigi, susunan gigi dari odontogram. Kemudian yang ketiga adalah pencocokan DNA. Nah, metode-metode primer ini tidak perlu banyak. Satu saja metode primer ini menyatakan kecocokan, itu sudah bisa diberikan keyakinan kepada kita untuk menentukan diagnosis orang ini adalah orang yang ingin kita identifikasi. Jadi hasil DNA ini akan sangat menentukan nanti begitu, tidak ada keraguan lagi setelah itu ya dok ya? Pemeriksaan selalu memiliki kekeliruan ya Pak Said, ya, kekeliruan yang dimiliki oleh pemeriksaan DNA ini angkanya sangat kecil sekali. Bahkan dalam anekdot kita sering menyatakan bahwa kecepatannya adalah 99,99%. Memang dalam beberapa pengalaman kita pernah mendapatkan hal yang anomali yang berbeda, tapi angkanya benar-benar sangat kecil. Satu di dalam 200 juta pemeriksaan mungkin kita bisa menemukan satu kekeliruan. Oke, Dr. Leonardo, adakah kemungkinan misalnya hasil dari sebuah tes DNA itu keliru misalnya, katakanlah ada faktor-faktor tertentu yang tidak berhasil dilakukan sehingga kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, katakanlah. Baik, jadi sebenarnya setiap mekanisme pemeriksaan selalu memiliki obstacle ya Pak Said. Sampel yang diperiksa di dalam segmen ini adalah sampel yang jumlahnya sangat kecil, sedikit sekali, hanya beberapa sel saja. Sehingga kita memiliki ancaman kerusakan sel atau degradasi sel. Selama preservasi kita lakukan tepat, kemudian tata cara transport sampel ini kita lakukan dengan sesuai dengan prosedurnya, maka ketepatannya akan sangat baik, maka kekeliruannya akan berkurang. Kemudian yang kedua, selain jumlahnya sedikit dan kita berhadapan dengan risiko degradasi tadi, kita juga punya risiko kerusakan sampel karena faktor eksternal. Pada saat ditransfer ke laboratorium, suhu yang berubah tiba-tiba, kemudian paparan cahaya matahari yang berlebihan dan lain sebagainya, itu juga akan merusak sampel yang akan diperiksa. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah chain of custody. Bagaimana si pelaku pemeriksaan ini, si petugas pemeriksaan ini menjaga keabsahan sampel ini mulai dari diambil sampai kepada tangan analis kita di laboratorium. Tetapi dalam pengalaman Anda untuk yang dilakukan oleh tim forensik di Bareskrim misalnya, berarti tingkat akurasinya boleh dibilang tinggi begitu ya, karena prosedurnya ketat misalnya, begitukah dok? Tentu Pak Said. Jadi kalau pemeriksaan yang dilakukan oleh tim-tim profesional ini tentu sudah didasarkan dengan SOP yang tepat, juknis yang tepat, kemudian sudah dilakukan antisipasi sebelumnya, sudah dipersiapkan dengan baik, sehingga
saya yakin kalau petugas di lapangan bekerja sesuai dengan standar yang kita butuhkan. Baik, SOP-nya sudah ketat begitu ya jika dilakukan oleh tim forensik dari Barsim Polri. Terima kasih atas informasi dan pandangan Anda, ilmu Anda, Dr. Leonardo sudah berbagi bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang, salam sehat selalu, Dok. Dan terima kasih Pak Said.